Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kang Guru Tutor. Kali ini kita akan membahas materi lanjutan tentang limit fungsi, yaitu masalah yang melibatkan limit fungsi. Nah, untuk limit fungsi, masalah yang melibatkan limit fungsi ini ada 3 bagian yang mau kita bahas. Yang pertama, kekontinuan fungsi. Yang kedua, fungsi kontinu kanan dan fungsi kontinu kiri. Lalu yang ketiga ada asimtot grafik fungsi kontinu. Nah, inilah yang akan kita bahas nanti di dalam video ini. Baik. Nah, yang pertama kita bahas yaitu kekontinuan fungsi. Nah, misalkan kita punya Y sama dengan Fx, itu katanya adalah fungsi yang terdefinisi pada selang tertentu, ya. Ada beberapa kemungkinan dari grafik fungsi tersebut, yaitu seperti ini. Ini gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat. Nah, sekarang perhatikan ini gambarnya nih. Ini grafiknya, ya kan? Nah, ketika dia X-nya sama dengan A, dia terputus. Nah, ketika X-nya sama dengan A, nilainya itu di D, bukan di C ataupun bukan di B. Nah, setelah itu, dia berlanjut seperti ini grafiknya. Nah, jadi dia di A-nya terpotong, X-nya sama dengan A itu hasilnya adalah D, gitu ya. Nah, kalau yang kedua, perhatikan. Ini grafiknya seperti ini dari sini. Nah, ketika di X-nya sama dengan A, terpotong. Dan nilainya itu ada di Y-nya sama dengan B. Lalu dia berlanjut. Nah, seperti itu. Ya, ini kalau misalnya dilingkarkan gini tapi nggak ada isinya, berarti dia nggak ikut gitu ya. Berarti yang ikut itu yang di sini gitu. Oke, lanjut. Yang di gambar ketiga. Sama juga dari C, dari sini. Nah, ketika X-nya sama dengan A, nilainya itu di C. Tapi untuk lebih besar dari A, dia berlanjutnya dari ini, dari B ini. Nah, gitu. Lalu untuk yang keempat ini, dia gini, dari sini X-nya sama dengan A, nilainya ada di B. Lalu berlanjut dari sini juga. Nah, seperti itu. Oke, ini kemungkinan grafik yang ada di Y sama dengan Fx. Nah, kita lihat keterangan. Gambar 1, fungsi terputus di A. Ini terputus di A dengan Fa-nya itu adalah D. Oke. Gambar 2, fungsi terputus di X sama dengan A dengan Fa-nya itu nilainya adalah B. Gitu ya. Lalu gambar ketiga sama juga terputus di A dengan Fa-nya sama dengan C. Lalu yang keempat, terputus di X sama dengan A dengan Fa-nya itu adalah nilainya si B gitu ya. Nah, katanya dari keempat gambar tersebut hanya gambar 4 yang merupakan grafik fungsi kontinu. Nah, artinya kontinu itu dia berlanjut gitu ya. Ini berlanjut. Kalau yang ini kan dia terputus. Ini terputus, nyambungnya di sini. Ini juga ini terputus, nyambungnya di sini. Ini terputus, nyambungnya di sini gitu. Jadi dia yang ketiga ini 1 2 3 nggak kontinu. Yang kontinu hanya keempat, seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke definisi. Nah, kita masuk definisi. Katanya suatu fungsi Y sama dengan Fx dikatakan kontinu di X sama dengan C jika memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama Fc-nya terdefinisi, artinya Fc-nya itu ada nilainya gitu ya. Kalau Y sama dengan Fx dan X-nya itu sama dengan C, berarti Fc-nya harus nilainya ada gitu, terdefinisi gitu. Lalu yang kedua, limit X menuju C-nya dari Fx itu ada. Nah, fungsinya ada, limitnya juga ada gitu. Limitnya artinya punya nilai kalau disubstitusikan ke limit gitu ya. Lalu yang ketiga, limit fungsinya itu sama dengan fungsinya, nilai fungsinya gitu ya. Jadi
syaratnya itu tadi tiga harus terpenuhi. Apa yang pertama? Yang pertama, fungsi di titik C-nya itu terdefinisi atau nilainya ada gitu ya. Lalu limitnya di titik X sama dengan C itu juga ada. Nah, yang ketiga itu limitnya ini tadi sama fungsinya nilainya sama gitu. Kalau tiga-tiganya terpenuhi, maka fungsi tersebut dikatakan continue gitu ya. Nah, kita masuk ke contoh deh. Nah, contoh nih. Yang pertama, buktikan bahwa fungsi fx untuk x tambah 1 jika x-nya itu lebih kecil dari 2. Lalu nilainya x kuadrat dikurang 1 untuk x-nya lebih besar atau sama dengan 2. Nah, ini continue di x sama dengan 2. Nah, jadi fungsinya ini fungsinya, ya kan? Kita disuruh membuktikan apakah fungsi ini continue di x sama dengan 2. Nah, kita jawab nih. Ya, jawab. Nah, yang pertama kita lakukan adalah apa? Kan tadi kan kita disuruh menentukan apakah dia continue di x sama dengan 2 gitu ya. Maka kita kita ambil misalkan x-nya itu sama dengan atau c-nya sama dengan 2 gitu. Ini kan fc. Kita harus menentukan fc-nya itu terdefinisi, berarti ambil c-nya itu sama dengan 2. Kenapa? Karena ini yang diminta di x sama dengan 2 gitu ya. Berarti kita buat kalau F2, nah perhatikan F2, fungsi X-nya sama dengan 2, kan berarti dia yang ini, gitu ya. Berarti kita ambil yang X kuadrat dikurang 1. Nah, sama dengan X kuadrat kurang 1, X-nya kan 2, berarti kita buat 2 kuadrat dikurang 1. Ya. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan 4 dikurang 1 ya. Maka hasilnya sama dengan 3. Nah, itu untuk yang langkah pertama. Lalu langkah kedua apa? Limitnya itu ada gitu. Oke, kita buat. Berarti yang kedua limit X menuju C. C-nya tadi kan 2 kita ambil. X menuju 2 berarti dari Fx. Nah, Fx-nya harus ada gitu ya. Ini Fx, ini harus ada. Nah, untuk limit ini kan kita ada dua pendekatan ini. Ini artinya gini, untuk X lebih kecil dari 2 berarti misalkan ini grafik gitu ya. Ini X sama dengan 2. Nah, yang ini untuk X tambah 1, dia kalau dia ngambil dari kiri. Kalau yang ini dia ngambil dari kanan gitu ya. Berarti kita buat dua bagian. Yang pertama kita ambil dari kiri, yang kedua kita ambil dari kanan. Nah, untuk yang kiri kita buat tandanya gini. Limit X menuju 2. Nah, kita kasih tanda minus kalau dia di kiri. Gitu ya. Nah, berarti kita ambil yang mana? Ini fungsinya. Yaitu apa? 2 ditambah 1 gitu ya. Maka hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan 3 gitu ya. Lalu kalau misalnya dia yang dari kanan, kita buat gini, limit X menuju 2, ini tanda tambah, tanda positif berarti dia dari kanan, berarti kita ambil yang ini. Lihat nih, 2 kuadrat dikurang 1. Nah, sama dengan berapa? 2 kuadrat 4. 4 kurang 1, 3. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang ketiganya nih. Limitnya, limit X menuju 2 dari Fx itu ternyata sama dengan F
FC. Kenapa? Limitnya itu sama dengan 3 gitu ya. Ya kan? Yang ini limitnya kan hasilnya 3. Nah, fungsinya juga sama dengan 3 gitu. Nah, berarti dari ketiga ini dan definisinya, maka kita ambil kesimpulan, maka fx continue di x sama dengan 2. Nah, jadi harus dia sama ya. Ini fc-nya ada gitu ya. Lalu limitnya juga ada, baik yang dari kiri maupun yang dari kanan, dan nilainya itu sama. Kalau sama berarti dia fungsinya continue di titik tersebut. Oke. Contoh selanjutnya. Nah, contoh kedua, selidiki apakah fungsi fx yang pertama itu x kuadrat kurang 1 dibagi x kurang 1 kalau dia x-nya tidak sama dengan 1. Nah, kalau x-nya sama dengan 1, nilainya itu adalah 1 gitu ya. Nah, apakah fungsi ini continue di x sama dengan 1? Nah, kita jawab. Oke, yang pertama kita cari dulu nilai si fx. Kita ambil, misalkan ambil c sama dengan berapa? Yang diminta kan x sama dengan 1, berarti c-nya sama dengan 1. Lalu kita ambil fc atau f1 ya langsung ya. F1-nya berapa? Nah, kita substitusi. Karena kalau dia x-nya sama dengan 1, itu hasilnya ini. Maka langsung hasilnya sama dengan 1 gitu ya. Nah, lalu yang kedua nih. Yang kedua kita ambil limitnya. Limit x menuju 1 dari si fx-nya tadi. Dari fx. Nah, itu sama dengan gini. Limit x menuju 1. Nah, karena ini limit fungsi menuju fx, artinya x-nya menuju 1, berarti dia bukan di 1 gitu ya. Kalau bukan di 1 berarti kita ambil yang ini. Gitu. Berarti kita ambil x kuadrat, atau kita buat ya x kuadrat dikurang 1 per x kurang 1. Nah, untuk ini kan harus kita faktorkan gitu ya. Berarti limit x menuju 1 dari pemfaktorannya itu adalah x kurang 1. Ini x kurang 1 dikali x tambah 1 per ini x kurang 1. Nah, kalau sudah seperti ini, yang kemarin ini ya, ini x kurang 1-nya kan boleh dicoret. Ya, berarti hasilnya itu tinggal limit x menuju 1 dari x tambah 1. Nah, berarti tinggal substitusi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, sekarang perhatikan yang ketiga ya. Limitnya, limit x menuju 1 dari fx atau dari f1 itu ternyata nggak sama dengan f1-nya. Kenapa? Kalau f1 nilainya 1, nih, limitnya itu nilainya 2. Jadi 1 tidak sama dengan 2 gitu ya. Nah, artinya kalau begini apa? Maka fx, fungsi fx itu tidak continue di titik x sama dengan 1. Kenapa? Ini tadi alasannya. Nih,
dia nggak continue. Gara-gara limitnya itu sama fungsinya nggak sama. Tadi kita ambil definisi nih, harus limitnya itu sama dengan nilai fungsinya gitu. Oke ya. Lanjut, yang ketiga, selidiki apakah fungsi berikut continue atau discontinue. Oke, yang pertama fx-nya itu ada 2x tambah 3 dikali dengan x kurang 2 per x kurang 2 untuk x-nya tidak sama dengan 2. Lalu hasilnya 5 kalau x-nya sama dengan 2 gitu ya. Dan juga yang B, bedanya apa? Di ini 7 gitu ya. Selebihnya sama. Oke, kita buat jawab. Oke, yang A dulu. Yang A. Pertama kita cari dulu apa? Nilai si fx gitu ya. Fx atau f-nya si 2. Karena kita mencari di x-nya sama dengan 2 ini. Berarti f2 sama dengan berapa? Di sini katanya f2 sama dengan 5. Berarti ini hasilnya sama dengan 5. Oke, lalu yang kedua kita cari limit x menuju 2 dari fx gitu ya. Nah, berarti kita buat limit x menuju 2 dari nih fx-nya yang ini kita ambil. Kenapa? Karena dia bukan 2 tapi menuju ke 2 gitu. Berarti kita ambil 2x ditambah 3 dikali dengan x kurang 2 per x kurang 2. Nah, ini kan bisa dicoret, ya kan? Berarti tinggal limit x menuju 2 dari si 2x ditambah 3. Nah, tinggal substitusi. Apa nih? 2 dikali 2 ditambah 3. Hasilnya berapa? Iya, hasilnya tuh 7. Nah, perhatikan. Ini. Nah, yang ketiga kita buat ya. F2-nya sama dengan 5. Gitu ya. Terus limit x menuju 2-nya dari F2 itu sama dengan 7. Nah, berarti ini limitnya, limit x menuju 2 dari F2 gitu ya. Itu tidak sama dengan ini fx ya. Ini fx tidak sama dengan F2-nya. Nah, berarti ini apa nih? Berarti fx-nya discontinue di x sama dengan 2. Oke. Jadi untuk yang ini dia tidak continue gitu ya, untuk yang nomor A. Nah, sekarang kita coba yang nomor B. Oke, saya buat gini. Oke. Yang B. Oke, yang pertama katanya apa? Untuk F2 gitu ya. F2 itu sama dengan di sini berapa? 7 katanya. Nah, sementara untuk yang kedua itu apa? Limit x menuju 2 dari si fx. Ya kan sama aja yang ini tadi gitu ya. Oke, nggak apa-apa kita tulis. Limit x menuju 2 dari 2x tambah 3 kali x kurang 2 ya, per x kurang 2. Boleh dicoret. Coret, tinggal limit
X menuju 2 dari 2X ditambah 3. Nah, substitusi nilainya apa? 2 dikali 2 ditambah 3. Hasilnya sama dengan 7. Nah, perhatikan ini 7, ini juga 7. Nah, berarti untuk yang ketiga ini limitnya, limit X menuju 2 dari si Fx itu ternyata sama dengan F2 gitu. Nah, berarti maka untuk Fx-nya continue di X sama dengan 2 gitu. Oke ya. Mungkin itu aja video kali ini. Kalau belum paham ya silahkan ditonton ulang videonya ya. Ini masih bagian pertama. Bagian keduanya dan ketiganya itu di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.